selamat pagi atau selamat sore, di mana saja saudara berada. Hari ini kita akan lanjut pelajaran Ibrani 3 dan 4 dengan judul Masuk Perhentian Rohani. Nah, outline pelajaran kita dari Ibrani 3 dan 4 adalah kita akan belajar tugas Musa, kemudian tugas Yesus, dan bagaimana masuk perhentian rohani, dan yang terakhir adalah amaran buat orang Kristen sekarang. Baik, kita akan belajar mulai. Saya akan coba mengikuti alur berpikir cara menulisnya Paulus ya. Paulus setelah menjelaskan siapa itu Yesus Kristus, dia mulai membahas tugas Yesus yang berikutnya dengan membandingkannya dengan Musa. Mari kita buka Ibrani 3, tugas Musa. Nah, di dalam Ibrani 3 ayat 16 dan 17, Paulus menulis bahwa siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang dia murkai selama 40 tahun lamanya, bukankah mereka yang berbuat dosa dan mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Jadi Paulus sedang membawa pikiran pembaca kitab Ibrani kepada pengalaman orang Ibrani yang selama 40 tahun di padang belantara dipimpin oleh Musa, dan mereka semuanya mati kecuali 2 keluarga yang berhasil masuk, yang keluar dari Mesir, yang masuk ke dalam Kanaan, dan ditambah dengan semua yang lahir di tengah perjalanan. Nah, jadi Paulus sedang mengatakan, kemudian di dalam Ibrani 3 ayat 11 dia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Yang dimaksud tempat perhentian ini adalah Kanaan. Jadi karena mereka melawan terus, ngomel terus, protes terus, ya kalau hatinya senang mereka nurut, kalau lagi susah ngomel terus. Jadi Paulus bilang, mereka tidak masuk ke tempat perhentianku. Kalau begitu, Kanaan itu juga disebut tempat perhentian. Baik, sekarang Paulus melanjutkan di kitab Ibrani dengan menjelaskan apa tugas Yesus dibanding dengan tugas Musa ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam cerita Alkitab, Musa itu tidak berhasil masuk Kanaan. Yang memimpin orang Israel masuk tanah Kanaan adalah seorang asistennya atau penerusnya yang bernama Yosua. Di dalam Ibrani 4 ayat 8 dia katakan, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata tentang suatu hari yang lain. Jadi Yosua itu membawa orang Israel ke dalam tempat perhentian, tetapi Kanaan bukan tempat perhentian yang sebenarnya. Tempat perhentian sebenarnya akan dilanjutkan oleh Yosua yang lain. Nah, dalam bahasa Ibrani, Yesua itu sama dengan Yesus. Jadi Yesus dalam bahasa asli adalah Yosua atau Yesua. Jadi dengan ini semua adalah simbol bahwa pekerjaan Musa itu penting, membawa orang Israel masuk Kanaan, akan dilanjutkan pekerjaannya oleh Yosua, atau pekerjaan ini akan dilanjutkan oleh Yesus Kristus. Dan Paulus mengatakan bahwa Yesus lebih mulia, lebih tinggi dari Musa. Nah, ada sebagian dari orang-orang Kristen mula-mula ini yang menganggap Yesus setara dengan Musa. Mari kita lihat bagaimana cara Paulus meyakinkan mereka. Ibrani 3 ayat 1 dan 3 kita baca. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, artinya orang Kristen, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar kita yang kita akui, yaitu Yesus Kristus, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar dari Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Dengan kata lain, Paulus bilang, Musa itu hebat, tugasnya penting, tetapi tugas Yesua lebih penting lagi.
dan dia lebih tinggi dari Musa. Nah, saya coba membuktikan bahwa memang Musa juga meninggikan Yesus ya. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 37 mengutip kitab Ulangan, perkataan Musa, para rasul mencatat bahwa dikatakan demikian. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan bagimu dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi Musa mengatakan bahwa nanti akan datang orang ya seperti saya dari antara bangsamu, kamu harus dengar sama dia. Dan itu adalah tentang Yesus Kristus yang dikutip dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan orang ini, Yesus Kristus ini akan membawa kamu masuk ke perhentian rohani, bukan masuk ke Kanaan ya. Yosua membawa kamu ke Kanaan, tetapi Yesua atau Yesus Kristus akan membawa kamu masuk ke dalam tempat perhentian yang sesungguhnya. Dan tempat perhentian itu adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat di Ibrani 4 ayat 1 dan 2 ya. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang dari antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sebab sekalipun janji masuk ke dalam perhentian itu masih berlaku, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti mereka. Jadi, Paulus sedang membandingkan orang Israel dapat kabar kesukaan akan keluar dari Mesir pergi ke Kanaan. Kita juga dapat kabar sukacita, yaitu keluar dari dosa, keluar dari kematian, karena berita Injil. Jadi inilah yang Paulus ingin sampaikan, bahwa pekerjaan yang lebih besar akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang Paulus membahas tentang tempat perhentian itu. Sekarang kita mau bertanya, bagaimana supaya kita bisa masuk perhentian itu? Atau bagaimana kita boleh dapat keselamatan itu? Kata perhentian di dalam bahasa aslinya itu adalah rest atau sabat atau stop. Jadi hari Sabat itu hari stop, hari berhenti, hari istirahat. Jadi bagaimana caranya supaya kita masuk ke memasuki perhentian rohani itu? Mari kita ambil pelajaran dari orang Israel ya. Orang Israel kenapa sih sampai nggak masuk ke tanah Kanaan? Karena mereka merasa berbuat itu menggunakan pendapat ya. Sedangkan iman itu adalah mengikuti pendapat Tuhan. Sedangkan orang Israel menggunakan pendapat sendiri. Makanya mereka mengomel, mereka kritik, mereka pakai pendapat sendiri. Itu sebabnya mereka nggak masuk ke dalam tanah Kanaan. Ulangan 12 ayat 8 dan 9, Musa berkata, jangan kamu melakukan apa yang kita lakukan di sini sekarang. Ya, Musa kira-kira begini, kamu jangan kayak gini lagi nanti ya. Masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Ini pakai logika sendiri. Ayat 9. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi kenapa kita orang belum sampai kepada Kanaan atau belum sampai kepada keselamatan yang Tuhan tawarkan? Karena menggunakan pendapat sendiri. Kalau begitu, dari pengalaman orang Israel, kita bisa ambil kesimpulan. Bagaimana caranya supaya kita dapat perhentian rohani? Yaitu stop pendapat sendiri. Ibrani 4 ayat 9 dan 10. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ini bicara tentang hari Sabat. Jadi di dalam ayat ini dikatakan Sabat itu masih ada buat orang Kristen. Nah, tetapi ini bukan bicara Sabat dalam arti hari. Ini adalah makna dari Sabat. Di ayat 10 maknanya. Sebab barang siapa telah masuk kepada perhentiannya atau kepada Sabatnya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Apa maksudnya?
Paulus sedang mengatakan bahwa Sabat diberikan oleh Tuhan sejak zaman Kejadian, di kitab Kejadian, sejak manusia diciptakan, kemudian diingatkan di 10 hukum, itu tujuannya adalah supaya kamu masuk dalam perhentian Allah. Dan apa artinya masuk hari Sabat? Kita berhenti berusaha. Jadi kalau begitu, Sabat tujuannya adalah berhenti dari usaha dan pendapat sendiri. Pada hari Sabat Tuhan mau kita berbakti sama Dia, bukan pakai kecerdasan kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita berhenti pakai acara kita dan pendapat kita. Jadi hari Sabat adalah sebuah alat pendidikan Tuhan supaya kita stop untuk menggunakan pendapat kita sendiri. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa dapat perhentian rohani? Yaitu keluar dari Mesir, artinya keluar dari dosa. Kalau pakai bahasa berhenti atau stop, artinya stop dosa. Ya. Di dalam Bilangan 20, ya 2, 3, dan ayat 5 dicatat bahwa mereka suka bertengkar sama Musa. Ya, kalau lagi senang, mereka nurut. Kalau lagi hidupnya susah, protes sama Tuhan. Ya. Jadi di dalam catatan Bilangan 20 dikatakan suatu kali ketika tidak ada air bagi umat Allah umat itu berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Bayangkan ya, katanya sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Ayat 5. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir ke tempat celaka ini? Jadi mereka pengen balik. Apa enaknya jadi Kristen? Apa enaknya jadi umat Tuhan? Seringkali sebagian orang ya, kalau hidupnya susah, kecewa sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu seperti asisten mereka yang selalu harus kasih mereka senang. Ya, jadi bagaimana cara kita supaya dapat perhentian rohani? Yang kedua, kita bisa belajar dari pengalaman orang Israel adalah jangan balik ke hidup yang lama. Dengan kata lain, stop kehidupan dosa. Yang ketiga, bagaimana supaya masuk perhentian rohani? Dari kitab Ibrani kita belajar yaitu stop melawan firman Tuhan, atau dengan kata lain, nurut aja, percaya aja. Ibrani 3:18, Paulus tulis begini, dan siapakah yang ia telah sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke dalam perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Enggak percaya. Nah, apakah betul orang-orang Israel tidak percaya? Mereka sebenarnya percaya, tapi yang enak-enaknya aja. Nah, inilah masalah orang yang mau ikut Tuhan. Kalau firman Tuhan enak, ambil. Kalau firman Tuhan tidak enak, pelintir sedikit atau singkirkan sedikit. Jadi, cara kita untuk mendapatkan perhentian rohani adalah stop melawan firman Tuhan. Menurut saja. Baik, di bagian penutup, Paulus memberi nasihat buat orang Kristen yang mula-mula ya. Dengan kata lain ini nasihat buat anggota gereja yang sudah lama ya. Di dalam Ibrani 3, 13, dan 14. Dia katakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih bisa dikatakan hari ini, supaya jangan di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai kepada akhirnya, pada keyakinan kita yang semula. Nah, saudara sekalian, perjalanan orang Israel itu 40 tahun lama diuji, dan waktu diujilah mereka gagal. Saudara sekalian, waktu kita dibaptis, waktu kita menjadi anggota gereja, itu adalah hari yang bahagia. Tetapi tetapi perjalanan kita tidak langsung masuk surga. Hidup kita masih berlanjut di dunia ini, kita masih diuji. Itu sebabnya Paulus katakan hati-hati sama tipu daya dosa selama perjalanan kita ke surga. Bertahanlah sampai akhir.
Ibrani 4:11 di Paulus lanjutkan, dia katakan, karena itu baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Dalam bahasa Inggris disebut unbelief. Jadi unbelief itu adalah tidak taat atau tidak percaya kepada firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 11 dengan kata lain Paulus bilang, perhatikanlah firman Tuhan. Jangan cuman pakai perasaan, jangan cuman puas dengan keyakinan kita waktu mula-mula dibaptis. Belajar terus firman Tuhan. Cari tahu apa keinginan Tuhan dalam hidup saya. Dengan cara apa? Perhatikan firman-Nya. Inilah yang sering dilupakan oleh orang-orang Israel, juga oleh orang-orang Kristen zaman sekarang. Jadi sebagai rangkuman saudara sekalian, inilah pelajaran yang kita pelajari malam ini dari Ibrani 3 dan 4 dikatakan, saya rangkumkan, Musa menuntun mereka ke tempat perhentian, tapi mereka gagal. Dilanjutkan oleh Yosua menuntun ke tempat perhentian. Yosua adalah simbol Yesus. Yesus menawarkan perhentian rohani, yaitu apa? Kabar baik, keselamatan, hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Bagaimana supaya kita bisa dapat hidup kekal itu? Bagaimana bisa dapat kedamaian rohani? Nomor 1, stop pendapat sendiri. 2, stop dosa. Stop melawan firman Tuhan. Pelajarilah Alkitab. Nah, saudara sekalian, sebagai penutup pelajaran kita selesai, izinkan saya untuk membagikan sebuah kesaksian. Judulnya adalah Gerejamu Ada Mujizat. Ini adalah pertanyaan dari seorang teman saya. Waktu saya mulai jadi Kristen, saya memulai perjalanan bareng-bareng dengan teman saya. Dan kita cari gereja. Kita coba mengikuti acara di gereja sini, coba ke sekolah minggu di sana, dan sering berbagi cerita. Kadang saya ajak dia ke gereja saya, dia ajak saya ke gereja dia. Dan kita sering bertukar cerita, kita dengar apa di gereja. Dan setiap saya mengajak dia ke gereja, inilah pertanyaan dia sama saya. Di gereja kamu ada mujizat enggak? Di gereja saya ada. Dan orang ini senang sekali mujizat, dan saya waktu itu sudah berusaha meyakinkan dia bahwa mujizat bukanlah ukuran pertobatan. Kalau mujizat adalah ukuran pertobatan, orang Israel di padang gurun mestinya masuk Kanaan semua. Mujizatnya sudah terlalu banyak. Tetapi yang lihat mujizat ini tidak masuk, cuma 2 keluarga yang masuk. Apa artinya? Mujizat bukan ukuran iman. Mujizat bukan ukuran pertobatan. Saya tunjukkan kepada dia ayat ini. Lukas 16 ayat 30 dan 31. Ini adalah kesimpulan dari perumpamaan Yesus. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, ya, orang yang masuk neraka itu berkata, Bapak Abraham, jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka pasti bertobat. Jadi orang yang masuk neraka ini bilang, Tuan Abraham, tolong bikin mujizat. Orang mati suruh deh ke rumah saudara-saudara saya, supaya mereka bertobat, jangan masuk neraka. Ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, apa artinya ini? Jika mereka tidak percaya Alkitab, itu kan Musa dan para nabi, itulah Alkitab perjanjian lama ya. Jadi Abraham berkata, jika mereka tidak percaya Alkitab, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dengan kata lain, Abraham mengatakan, jikalau orang tidak mau memperhatikan Alkitab, mujizat tidak akan membuat orang bertobat. Jadi teman saya ini aktif sekali mencari mujizat demi mujizat, kesembuhan demi kesembuhan,
dan dia ikut pelayanan altar, pelayanan doa, dia gereja bisa satu hari, seminggu beberapa kali. Terus satu kali saya bertemu dengan saya tanya, "Wah, kamu bagus sekali ya, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Kapan kamu belajar firman Tuhan? Kapan kamu Bible study?" Dia tanya sama saya begini, "Oh, apa masih kurang? Masih perlu ya belajar Alkitab?" Nah, saudara sekalian, sekarang banyak orang Kristen beragama tanpa Alkitab. Ya, mereka merasa bahwa cukup saya mengakui Yesus sebagai juru selamat saya tidak perlu belajar firman Tuhan lagi. Jikalau ini adalah pendapat kita adalah calon-calon orang yang akan tersesat oleh perjalanan di padang gurun di dunia ini. Yesus berkata, semua orang akan dihakimi dan diuji oleh firman Tuhan. Oh maaf, ini Paulus yang berkata. Ibrani 4 ayat 12 dan 13 menutup kesimpulan pelajaran tentang bagaimana masuk perhentian rohani. Paulus simpulkan dengan amaran ini. Dia katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia akan menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi saudara lihat, Paulus meyakinkan kepada pembaca bahwa jangan main-main. Bukan mengakui Yesus sudah cukup. Bukan jadi anggota gereja sudah cukup. Belajar firman Tuhan. Karena semua orang akan diuji oleh satu standar. Firman Tuhan. Yesus menutup pelajaran kita. Saya kutip juga sebuah perkataan Yesus yang sama dengan perkataan Paulus, ya. Firman Tuhan akan jadi hakim pada akhir zaman. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saudara sekalian, dengan belajar pelajaran ini, undangan saya adalah, maukah saudara lebih rajin Bible study, baik secara kelompok atau mempelajari secara sendiri, supaya kita makin mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Semoga dengan belajar ini kita akan makin memahami bagaimana masuk ke perhentian rohani atau masuk kepada keselamatan Yesus Kristus. Itulah pelajaran kita dari Ibrani 3 dan